Jadi perasaan waktu itu sudah nggak ingat siapa-siapa lagi. Udah nggak inget siapa-siapa lagi, ingetnya cuma kita udah hidup di alam lain, kayak mati beneran gitu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Jangan lupa kita tetap bahagia sahabat, karena bahagia itu sederhana. Saat sekarang ini saya berada di kampung saya sahabat, di kampung kelahiran saya di Tuban sahabat. Nah, di kampung kita ini sahabat, banyak sekali kawan-kawan atau jiran, bahkan termasuk family kita yang banyak pengalaman kerja beliau semasa di Malaysia sahabat. Termasuk salah satunya adik saya sahabat, dan adik kandung saya ini sahabat juga pernah kerja di Malaysia lama sahabat, bahkan 2 kali balik sahabat. Jadi 1 kali sudah pernah berangkat ke sana, kemudian pulang lagi dan balik lagi ke Indonesia. Namun yang kedua kalinya sahabat, adik saya ini punya pengalaman yang sangat kesan, yang sangat mendalam semasa berada di Malaysia, karena beliau juga pernah sakit sahabat. Sudah sempat divonis meninggal oleh dokter di sana sahabat. Alhamdulillah berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui dokter-dokter di sana, sehingga adik saya boleh dapat balik ke Indonesia dengan selamat. Dan masa itu sahabat, waktu itu saya masih berada di Malaysia dan saya sendiri yang antar beliau balik ke Indonesia sahabat. Nah, seperti apa kisah menariknya sahabat, coba kita tanya dengan beliau. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar Dik? Alhamdulillah sehat. Wah, nampaknya saat sekarang ini sudah tenang di kampung ya. Oh sudah, alhamdulillah. Berapa tahun dah di rumah? Udah ada 6 tahunan. 6 tahunan ya. Nah, jadi selama di rumah ini apa usahanya sekarang? Sekarang jualan roti bakar. Jualan roti bakar. Nah, katanya punya pengalaman yang menarik semasa di Malaysia. Bahkan dokter dulu sempat pernah sakit di sana dan dokter sudah pernah vonis meninggal ya. Waktu itu sakit apa? Itu kayak demam denggi pertama mas. Pertama gejala demam denggi. Demam denggi. Lepas itu sampai ke saraf belakang gitu ya. Oh, virusnya sampai ke saraf belakang. Stadium 4 udah parah. Bahkan masa itu sudah tak tanda lagi siapa yang ada di depan kita ya. Termasuk udah lupa semua. Sama abang sama mbak. Iya betul sahabat. Jadi masa itu ya, masa saya bawa beliau ke hospital. Sebelum saya bawa ke hospital itu kan beliau sakitnya itu sudah sampai ke saraf belakang, virusnya sudah sampai ke saraf belakang. Karena apa sahabat, waktu saya tanya saya sendiri ini siapa, beliau sudah, adik saya ini sudah tak tanda. Jadi berbagai macam obat kita sudah coba, termasuk berobat ke orang-orang yang pandai dan sebagainya. Nah ternyata sahabat, setelah kita bawa ke dokter, rupanya di sana dokter sudah menyatakan bahwa ini sakitnya sudah stadium 4. Jadi rasanya gimana waktu itu Dek? Perasaan adik waktu itu sudah nggak ingat siapa-siapa lagi? Udah tak boleh ingat siapa-siapa lagi lah. Syukur alhamdulillah lah, Allah masih ngasih mukjizatnya. Alhamdulillah maksudnya udah dikasih kesembuhan, kesehatan lagi, semangat lagi untuk hidup lah ibaratnya gitu. Kembali semangat ya. Untuk sembuh itu kuat. Harus waktu kuat. Itu di hospital mana ya? Di rumah sakit mana? Kuala Lumpur. Di lantai berapa itu? Itu lantai. Masih ingat? Kalau waktu sehat-sehat itu sering pindah soalnya. Bertahap. Yang waktu sudah sembuh itu ya? Waktu sudah sembuh itu kamar itu bertahap pindah mas. Semakin sehat pindah, semakin sehat lagi pindah. Iya, jadi waktu itu divonis sakit demam denggi ya? Denggi. Dan ya. Virusnya sudah sampai ke otak ya? Sampai ke otak. Jadi perasaan waktu itu sudah nggak ingat siapa-siapa lagi? Udah nggak ingat siapa-siapa lagi, ingetnya cuma kita udah hidup di alam lain, kayak mati beneran gitu.
Dan bahkan sahabat ya, waktu saya jaga beliau di hospital Kuala Lumpur sana, saya sempat dipanggil oleh dokter, dan dokter itu sendiri sahabat waktu melihat kondisinya adik saya yang sudah stadium 4 karena sudah parah baru kita bawa ke sana, beliau sudah memvonis adik saya ini tipis harapannya untuk hidup, sehingga beliau sudah cakap sama saya untuk menyediakan persyaratan balik kampung termasuk biaya-biaya beli peti dan sebagainya. Namun itulah yang dikatakan adik saya tadi, mujizat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Adik saya ini masih diberikan keselamatan dan umur panjang dan semangat sembuh itu. Dan semangat sembuh dari nah, coba kita akan tanya adik saya itu gimana pelayanan dokter di sana dan obat-obatnya. Gimana, Dik? Oh, kalau pelayanan dokter best di Malaysia. Oh, begitu ya? Ya, masalah pelayanan, masalah cek semua, misal berapa jam sekali itu lain dokter itu selalu cek. Oh, Macam dokter continue tulang, ya? On time ya? On time lah, continue. Oh, dokter tulang. Dokter tulang, kadang itu dokter lain-lain kadang dokter saraf, dokter saraf, kadang dokter itu banyak lah pokoknya on time. Jadi masing-masing dokter ada ya? Ada. Oh, jadi sendiri-sendiri. Sendiri. Oh, jadi menurut kepakaran mereka masing-masing. Kebakaran mereka masing-masing. Dan on time ya? On time. Terus layanannya gimana? Baik itu, Baik, bersahabat. the best lah pokoknya, ngajak bercanda terus Oh. dokter itu. Enggak garang, enggak. Iya sahabat, jadi inilah yang diceritakan adik saya, layanan dokter di rumah sakit Kuala Lumpur sana sahabat. Jadi diajak bercanda, diajak gurau, seakan-akan adik saya ini tidak memikirkan sakit yang ada di alami itu sahabat. Adik saya ini merasa dilayan dengan baik, sehingga itulah membuat adik saya ini semangat lagi untuk sembuh ya. Antara beberapa dokter ya, spesialis dokter yang merawat beliau di sana, rupanya ada yang punya pengalaman menarik di Indonesia, karena kita perhatikan dari kata adik saya tadi. Gimana, Dik, dengan dokternya? Iyalah, ngomong logat Indonesia, udah cakap Indonesia. Oh, slangnya sudah cakap Indonesia. Terus kemudian adik tanya lah, ya namanya berguru lah, berguru. Sudah macam sampai ya, cara bergurunya itu menggunakan slang Indonesia. Itulah adik curiga, terus adik tanya. Adik tanya, dulu pernah di Indonesia melancong apa gimana? Sekolah di sana Bang, dulu saya di Bandung. Jadi belajar kedokterannya daripada Bandung. Patut lah omongannya kayak ada macam Indonesia. Slang Indonesia. Oh iya. Sunda pun ada, bisa Sunda. Dan dokter di sana tuh macam-macam, India ada, Cina ada, Melayu ada. Dan mereka semua tuh layan saya tuh macam warga negara lah, bukan orang seberang. Oh, jadi macam saudara sendiri walaupun adik orang seberang ya? Biarpun saya orang seberang, pakai permit ya, merantau ya. Saya kira ada perbedaan lah. Sebenarnya enggak sih. Berarti tak ada ya? Tak ada. Semua macam begawan semua. Macam. Masih ada ingat salah satu nama dokter di sana? Seingat saya Dokter Hamidi, Mas. Dokter Hamidi. Itu yang dokter pakar. Oh, dokter pakar ya. Oh, iya. Kak Tanti lah yang paham. Oh, Kak Tanti ya. Coba kita akan tanya dengan adik saya sahabat. Kebetulan beliau juga sekarang sudah jadi rakyat Malaysia sahabat, karena beliau kawin dengan orang tempatan sahabat. Halo Dek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kabarnya di Malaysia? Alhamdulillah sehat. Sehat. Cuacanya gimana? Hujan nggak? Pernah hujan nggak di sana? Hujan. Oh, di sini malah enggak. Jadi adik saya ini sahabat, saat sekarang ini sudah mempunyai berapa anak, Dek? Dua anak, ya, dua anak warga negara Malaysia ya. Alhamdulillah. Kebetulan Dek Tanti dulu juga ikut jaga adik saya waktu di ini ya, di Toto waktu di hospital mana itu hari? Oh, Kuala Lumpur. Jadi dokternya yang merawat Toto itu dia salah satunya, adik masih ingat dulu siapa ya? Dokter Hamidi, dokter pakar. Oh, dokter Hamidi, dokter pakar. Nah, apa yang perlu disampaikan dengan dokter Hamidi, Dik Tanti? Ya, terima kasih banyak-banyak sebab merawat adik saya.
Berkat jasa-jasanya ya. Jasa-jasa dokter semua. Yang dulunya sempat divonis meninggal ya. Oh betul, divonis meninggal suruh siap-siap. Suruh siap-siap biaya dan sekarang Alhamdulillah sekarang udah sehat. Nah, Dek Tanti kapan balik ke Indonesia? Insya Allah nanti cuti sekolah bulan 1. Oh iya, amin. Anaknya mana anaknya? Anaknya yang warga negara Malaysia mana? Kok nggak kelihatan? Oh, tengah tidur. Ini yang warga negara Malaysia ini. kasihan nggak pakai baju. Iya, oke, makasih. Ya. Ya, assalamualaikum. Nah, gimana Dik harapan terakhir sebelum kita akhiri video ini dengan dokter-dokter yang ada di Kuala Lumpur, Hospital Kuala Lumpur Malaysia? Ya, semoga hanya Allah yang dapat membalas itu semua. Saya banyak-banyak terima kasih. Nah, itulah sahabat ucapan terima kasih dari adik saya yang dulunya pernah divonis meninggal di Hospital Kuala Lumpur Malaysia dan akhirnya adik saya bisa sembuh total sampai saat sekarang ini dan di Indonesia boleh menjalani kehidupan yang normal sehari-hari seperti sehari-harinya sahabat. Nah, semoga Allah membalas kebaikan daripada dokter dan perawat yang ada di sana dengan pahala yang lebih baik, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya, amin. Lebih dan kurangnya saya dan adik saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.